ketika kita nyambung poin yang kedua, karena di sini disebutkan bahwa bertujuan untuk pembiayaan sejumlah proyek transisi energi, sangat mungkin sekali juga nanti akan berhubungan dengan proyek yang berhubungan dengan panas bumi nih, my friends. Jadi kita udah agak lama ya nggak bahas si PGO ini, dan kalau misalnya my friends lihat, sejauh ini PGO secara performanya on track, tidak ada sesuatu yang sifatnya negatif terhadap kinerja perusahaan, dan seharusnya akan menjadi salah satu sektor yang akan diuntungkan dari keadaan ini semua nih, my friends. Nah, ini kita mungkin sekedar mengingatkan, dari beberapa bulan yang lalu kita pernah bahas mengenai PGO, bahwa kita beberapa kali mengingatkan berdasarkan materi public expose yang sudah diinformasikan dari pihak PGO, my friends bisa lihat di sini bahwa Indonesia itu salah satu negara yang punya potensi gede banget dari sisi pengembangan panas bumi ya, my friends. Karena yang namanya panas bumi ini nggak tersedia di semua negara gitu lah, hanya beberapa negara tertentu. Jadi kalau melihat keadaan seperti ini, opportunity-nya itu akan sangat-sangat terbatas dan hanya bisa berjalan di negara-negara yang memang memiliki sumber daya alam tersebut. Itu hal yang pertama. Jadi harusnya tadi nyambung dari yang Patriot Bond tadi, seharusnya bisa nyambung juga ke panas bumi ini sendiri. Dan mungkin yang kita mau update di sini bahwa apakah sebenarnya sektor ini banyak peminatnya. Ini kalau misalnya friends lihat, ini berdasarkan berita kemarin ya, tanggal 28 Agustus, di sini disebutkan bahwa DSSA gandeng first gen garap panas bumi 440 MW di Indonesia. Di sini kalau misalnya my friends lihat dan baca beritanya, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA memperkuat portfolio energi barunya lewat jalinan kerjasama melalui anak usahanya PT DSSR Daya Masakti bersama PT First Gen Geothermal Indonesia atau FGI. Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk joint venture untuk mengembangkan bisnis panas bumi di Indonesia, di mana FGI merupakan anak usaha dari Energy Development Corporation atau EDC, bagian dari First Gen Corporation, produsen energi terbarukan terbesar di Filipina. Jadi kalau kita melihat keadaan ini, ada pemain baru lagi yang masuk, normalnya atau tendensinya ini akan menjustifikasi valuasi yang lebih premium untuk existing player yang ada nih saat ini nih, my friends. Jadi kalau melihat keadaan ini, seharusnya ini akan menjadi salah satu sentimen yang cukup positif buat PGO, dan mungkin yang sudah punya sahamnya melihat dalam beberapa minggu terakhir ini mengalami penurunan, ini harusnya akan menjadi salah satu sentimen yang bisa menjaga pergerakan harga saham ini, my friends ya, karena ekspektasinya dan normalnya berita seperti ini bisa memberikan sentimen yang positif terhadap saham yang terkait.